Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ta'mir Masjid Al-Azhar, para ulama, para asatidz, para guru, hadirin wal hadirat semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang paling mulia ini tidak saja untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi juga dalam rangka takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara tugas penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa manusia pada kehidupan yang suci, membawa manusia kepada kehidupan yang bersih. Karena hanya dari situlah kebahagiaan hakiki akan didapatkan oleh manusia. Terkait tugas itu Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah lah pelindung orang-orang beriman. Ia keluarkan mereka dari gelap menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir beda. Pelindung mereka adalah para taghut atau para syaitan. Mereka keluarkan mereka dari cahaya menuju gelap. Nah hadirin, itulah misi penting dari kenabian. Membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Ya, makanya tidak salah MC yang biasanya memandu acara-acara keagamaan pasti bilang begitu. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Itu maksudnya bukan dari alam yang banyak lampunya atau alam yang gelap tidak ada lampunya menuju alam yang banyak lampunya, bukan. Maksudnya dari gelapnya syirik dan kemaksiatan menuju alam yang terang dengan tauhid serta ketaatan kepada Allah.
Nah hadirin, itu bisa kita pahami dari ayat Quran juga yang terdapat di dalam Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yang tidak terampil baca tulis, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, sesama manusia, dari kalangan mereka sendiri, sesama bangsa Arab, sehingga bisa menghayati, menyelami kehidupan masyarakatnya, yang kemudian ditugaskan oleh Allah untuk melakukan 4 hal. Pertama adalah tilawatu ayatillah, diambil dari penggal ayat yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas, diambil dari penggal ayat wa yuzakkihim. Yang ketiga adalah ta'limul kitab. Dan yang keempat adalah ta'limul hikmah, diambil dari penggal ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa manusia memperoleh kebahagiaan yang sejatinya fid dunya wal akhirah. Hadirin, memang bangsa Arab ini adalah bangsa yang tertinggal secara peradaban, sehingga tidak diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Sebelum kita menjelaskannya, ada ayat yang memberikan satu gambaran yang sedemikian utuhnya kepada kita terkait tugas Nabi di wilayah yang menurut Al-Jumu'ah ayat 2 tadi adalah ummiyin. Sebagian besar masyarakatnya itu tidak terampil baca tulis, artinya jauh dari peradaban. Dalam Quran surat Yasin Allah berfirman, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Hei Muhammad, tugasmu adalah memberikan peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka tidak pernah memperoleh peringatan. Sementara itu mereka sendiri adalah kaum yang lalai, tidak menyadari kalau dirinya di dalam keterpurukan. Itulah satu keadaan psikologik yang sangat berbahaya, di mana orang yang nyata-nyata berada di dalam zona yang berbahaya, tapi ia meyakini bahwa dirinya berada di dalam zona aman. Hadirin, adalah seorang ulama yang besar jasanya dalam Islam, karena ialah yang merintis bahkan kemudian menciptakan ilmu nahwu atau gramatikal dalam bahasa Arab. Ilmu nahwi was-sarfi. Namanya adalah Al-Khalil bin Ahmad. Hidup pada awal abad 2 Hijriah. Nanti ia dibantu oleh muridnya yang juga sangat ahli di bidang ilmu bahasa Arab. Namanya Imam Syibawai. Al-Khalil bin Ahmad sebagaimana banyak dikutip para ulama, di antaranya dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang monumental Ihya'u Ulumiddin. Al-Khalil bin Ahmad membagi manusia hubungannya dengan ilmu pengetahuan itu menjadi 4 pembagian.
Ia mengatakan annasu arba'atun. Manusia itu hubungannya dengan ilmu pengetahuan ada 4. Pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika al-alimu fattabi'uhu. Pertama, orang menyadari bahwa dirinya alim dan sadar betul bahwa ilmu itu tanggung jawab besar. Itulah orang alim, ikutlah kamu dengan orang itu, pasti kamu akan selamat. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang pintar ilmu banyak dan sadar bahwa ilmu banyak itu tanggung jawab besar. Itulah orang alim. Ikutlah kamu padanya, kamu akan selamat. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika annasi fantabihuhu. Orang alim ilmu banyak, tapi tidak menyadari bahwa ilmu banyak itu tanggung jawab besar. Itulah orang yang lalai, sadarkan ia, ajak masuk ke dalam gelanggang perjuangan. Insya Allah akan jadi kader yang hebat. Karena modal dasarnya sudah banyak. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika al-mustarsyidu fa'allimuhu. Yang ketiga adalah orang bodoh, nun sewu. Tidak ada ilmu, tapi sadar betul bahwa dirinya dalam kondisi yang seperti itu. Itulah orang yang gemar mencari bimbingan. Ajari dia, akan jadi kader yang baik. Karena ia sadar betul bahwa dirinya tidak ada ilmu, bahwa dirinya dalam kondisi serba kekurangan. Yang keempat, rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika al-khumku farfudhuhu. Orang bodoh yang tidak pernah menyadari dirinya bodoh. Malah sebaliknya rumongsonya itu pinter dewe sak kabupaten. Itulah al-khumku. Kalau ngaji dalam bahasa Jawa dulu namanya al-khumku itu kumprung ya. Enggak tahu apa kumprung. Kira-kira koplak gitu ya. Farfudhuhu, buang saja orang itu. Dekat-dekat dengan orang seperti itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Itu kata-kata Al-Khalil bin Ahmad. Coba perhatikan kiprah dakwah Nabi. Kalau ayat mengatakan litundhira qauman ma undhira abaum faghafilun, kira-kira sebagian besar masyarakat yang didakwahi oleh Nabi adalah masyarakat yang level keempat tadi itu. Masyarakat yang bodoh, yang tidak menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Yang dikatakan jauhi saja. Dekat-dekat dengan orang seperti itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Tapi itulah masyarakat yang dibina oleh Nabi. Masyarakat yang didakwai oleh Nabi. Dalam waktu yang tidak lama, hanya 23 tahun Nabi itu berdakwah. 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun setelah hijrah. Apa hasilnya? Masyarakat yang dikatakan terpuruk tadi itu, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, secara intelektual, itu menjadi satu generasi yang patut, yang pantas untuk diteladani, untuk dijadikan role model. Dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dipuji oleh Nabi
dengan kata-katanya yang terkenal. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan aku, yakni sahabat-sahabat beliau. Baru kemudian golongan yang berikutnya, baru kemudian golongan yang berikutnya. Golongan tabi'in, golongan tabi'ut tabi'in. Alangkah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya sedemikian lembutnya, tangannya sedemikian dahsyatnya, sentuhannya membuat satu perubahan yang revolusioner. Masyarakat yang dulunya tidak diperhitungkan dalam percaturan politik internasional, jauh dari peradaban, pekerjaannya gembalakan unta, tinggalnya di cekungan-cekungan gua, tiba-tiba saja memacu kudanya menuju utara, meluluh lantakkan singgasana kekaisaran Parsi dan Romawi. Nah, apa sih kunci keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kembali kepada yang kita baca di awal tadi, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di dalam ayat itu Nabi menjalankan 4 langkah pembinaan, menjalankan 4 langkah dakwah. Yang tadi kami katakan, pertama adalah tilawatu ayatillah, yang kedua adalah tazkiyatun nafas, yang ketiga ta'limul kitab, dan yang keempat adalah ta'limul hikmah. Merujuk kepada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah hadirin, dalam kajian tafsir tematik didapatkan data setiap kali Al-Quran menggunakan kata talayatlu tilawatan, itu memiliki satu pengertian, yakni pembacaan yang melulu pada kitab suci, dan itu pun pembacaan yang sifatnya amat-amat sederhana, amat-amat dasar. Memang dalam bahasa Arab ada satu kaidah ya, bahwa dalam bahasa Arab itu tidak ada sinonimitas. Beda kata, beda makna. Walaupun seringkali kita menerjemahkannya secara sama. Dan itu bukan persoalan bahasa Arabnya. Persoalannya ada bahasa kita yang tidak cukup mampu untuk mewadahi kekayaan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kan saya tanya, al-insanu itu artinya apa? Manusia. Iya kan? An-nasu artinya apa? Manusia. Loh, padahal beda kok kita artikan sama. Al-basyaru juga diartikan manusia. Tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Padahal itu beda. Wong nyata-nyata an-nasu, al-insanu, al-basyaru beda kok, bunyinya saja tidak sama. Tapi kita menerjemahkannya dengan terjemahan yang sama. Oh, berarti itu problemnya bukan ada dalam bahasa Al-Quran. Problemnya ada dalam bahasa kita. Bahwa bahasa kita ini tidak cukup mampu untuk mewadahi kekayaan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. La ilaha illallah kita artikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Rabbul alamin kita artikan Tuhan semesta alam. Padahal dua hal yang berbeda, yang satu ilahun, yang kedua Rabbun, sama-sama kita artikan Tuhan. Lah kok bisa sama wong lafadz Arabnya berbeda? Ya sama dengan tadi. Karena bahasa kita tidak cukup mampu untuk mewadahi kekayaan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Demikianlah tilawah itu, artinya
bacaan. Kalau kiroah, apa artinya? Bacaan juga. Makanya buku BTQ itu, baca tulis Al-Quran yang diajarkan di TPQ-TPQ, ada yang namanya kiroati. Nggih napa mboten? Ya. Ada yang namanya tilawati. Padahal kiroah dan tilawah itu artinya sama-sama membaca. Di Indonesia ini ada agenda tahunan, dan agenda itu sangat baik, yaitu MTQ. Ada tingkat kap kota, ada tingkat provinsi, ada juga tingkat nasional. Ada yang pernah juara MTQ di sini? Ya. Setidaknya tingkat kecamatan lah. Saya pernah juara MTQ tingkat RT. Pesertanya 2, yang 1 mundur. Akhirnya saya yang juara. Kalau itu Bapak Ibu sangat terkait dengan bakat dan talenta. Kan orang itu memang dikasih Allah keistimewaan yang berbeda-beda. Ada bakat dan talenta. Baik. Kenapa agenda tahunan itu dinamakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran? Tidak dinamakan MQQ, Musabaqah Qiraatil Quran. Padahal sama-sama membaca. Disingkat MTQ, bukan disingkat MQQ. Musabaqah Tilawatil Quran, bukan Musabaqah Qiraatil Quran. Karena memang beda antara tilawah dengan qiraah. Kalau tilawah itu melulu pada pembacaan kitab suci, itu pun pembacaan yang sifatnya dasar, sederhana. Beda dengan qiraah. Qiraah itu di samping pembacaan terhadap ayat Quran, juga pembacaan terhadap ayat-ayat atau sumber-sumber yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang prosesi Nabi menerima wahyu yang pertama kali. Di manakah Nabi menerima wahyu yang pertama kali, Bapak Ibu? Fi ghari Hira'in, di dalam gua Hira. Apa yang diucapkan Jibril, yang disampaikan Jibril kepada Nabi saat itu? Iqra. Jibril tidak mengatakan utlu ya Muhammad, tetapi iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak terampil baca. Apa Jibril tidak paham tak kalau Nabi itu tidak bisa baca? Dan itu gua, bukan perpustakaan. Apa yang dibaca? Tidak ada kitab, tidak ada buku. Itu Ghar Hira, gua Hira, bukan perpustakaan. Tapi Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Mau coba, tidak ada buku di sini. Tentu maksudnya bukan membaca buku, bukan membaca kitab, bacalah masyarakatmu. Analisislah masyarakatmu, persiapan untuk dakwah besar, melakukan satu perubahan revolusioner yang tadi kita katakan minadz-dzulumati ilan nur. Maka langkah tilawatu ayatillah ini adalah langkah untuk menguatkan tauhid, keimanan. Itulah pondasinya. Kalau imannya, tauhidnya kuat, maka seterusnya akan menjadi baik. Kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Kalau sudah seperti itu, maka tauhid itu ibarat pohon yang kokoh, di mana akarnya menghunjam ke dalam tanah,
ranting dan cabangnya menyeruak ke angkasa, ia akan menghasilkan buahnya setiap saat seizin Tuhannya. Demikianlah orang kalau tauhidnya kokoh, pasti akan memunculkan amal soleh di dalam hidupnya. Demikianlah orang kalau tauhidnya jernih, pasti akan memunculkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Mungkin perlu saya kutip tentang 3 nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang 3-tiganya diawali dengan kata-kata ya bunayya. Urut-urutannya begitu. Pertama ia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi aw fis samai aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang ketiga ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luar biasa. Pertama, larangan syirik dalam arti penguatan tauhid. Dan semua nasihatnya tadi diawali dengan kata-kata ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Wahai anakku. Kalau ya ibni, wahai anakku, apa bedanya ya bunayya dengan ya ibni? Ya bunayya artinya wahai anakku. Ya ibni artinya wahai anakku. Apa perbedaannya? Ayo, siapa yang dulu pernah sekolah di Mandarasa pasti tahu. Itu dalam bahasa Arab namanya tasghir. Sebuah isim atau kata benda diikutkan wazan tertentu, ia menjadi mungil. Kalau orang namanya Abdullah, Abdullah yang mungil namanya Ubaidullah. Namanya ditasghir. Kalau orang namanya Fadlun, Fadlun yang mungil namanya Fudail. Kalau orang namanya Ja'far, ditasghir namanya Ju'aifir. Kalau orang kalau ya bunayya itu merupakan bentuk tasghir dari ya ibni. Ibnun ditasghir menjadi bunai. Yaknya, ya mutakalimnya dimunculkan bunayya. Karena ada 2 ketemu ya di situ. Nah hadirin, ketika Luqman Al-Hakim menyeru memanggil putranya dengan kata-kata ya bunayya, itu ada konsep pendidikan di situ. Bahwa pendekatan yang kita pakai di dalam pendidikan adalah pendekatan cinta. Pendekatan kasih sayang. Bukan pendekatan penyiksaan, bukan pendekatan yang kasar. Tapi pendekatan cinta, pendekatan kasih sayang, pendekatan yang lembut. Sekolah tapi bahagia. Bahagia tapi sekolah. Itulah nanti luar biasa. Ada konsepnya dalam Al-Quran. Ya setidaknya kata-kata Luqman Al-Hakim ketika ia seru putranya dengan kalimat ya bunayya, bukan ya ibni. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Hei putraku, jangan sekutukan Allah. Jangan menduakan Allah di dalam beribadah. Karena syirik itu adalah zulm yang besar, dosa yang besar. Hadirin, di dalam dogma Islam, tauhid adalah sumber keselamatan ukhrawi. Tanpa tauhid orang tidak akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan ukhrawi tadi. Apapun keadaannya.
sebaik apapun, sedermawan apapun, kalau ia tidak masuk dalam lingkaran tauhid, maka dalam doktrin Islam dikatakan orang itu tidak akan memperoleh keselamatan ukhrawi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya untuk siapa saja yang ia kehendaki. Yang kedua, Luqman Al-Hakim bilang, ya bunayya, hei putraku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, sekiranya kemaksiatan atau dosa itu sebesar biji sawi atau biji kemangi, fatakun fi sakhratin, kemudian ditaruh di Sahara atau dilempar ke angkasa atau digeletakkan begitu saja di tanah. Ada orang tahu apa tidak? Tidak ada lah, biji kemangi ditaruh di tanah, biji kemangi dilempar ke angkasa ya diterpa angin. Tapi hati-hati, ya'ti bihallah. Allah tetap menuntut pelakunya untuk bertanggung jawab. Itu akhlak yang disebut muraqabah. Menanamkan kesadaran diri bahwa kita ini dalam pengawasan Allah, bahwa kita ini dalam pantauan Allah. Itulah yang menjadikan kita sangat berhati-hati dalam hidup kita. Jangankan 74 kilo, 1 gram pun kita tidak akan berani ambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Apalagi 74 kilo. Saya aja kalah Pak, 71 kilo saya ini. Ya sama-sama masnya, Mas Samsudin gitu aja. Baik. Baru itu akhlak namanya. Baru yang ketiga, Luqman Al-Hakim perintahkan putranya, ya bunayya aqimis sholat. Hei putraku, tegakkanlah sholat. Baru menjalankan ajaran agama, kewajiban agama. Tauhid dulu, akhlak, baru menjalankan ajaran agama. Makanya tema sentral ajaran Islam menurut para ulama adalah akidah, akhlak, syariah. Ya akidah tauhid tadi, akhlak, baru kemudian syariah. Syariah itu identik dengan fikih. Di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada ketakwaan kepada Allah. Fikih bicara tentang sah tidak sah, halal haram, tapi akhlak bicara tentang pantas tidak pantas, sopan tidak sopan. Bapak-bapak saya tanya, batas aurat laki-laki itu antara apa sampai apa? Batas aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, baina surroti warubati. Kalau ada orang pakai celana kolor, yang atas menutupi pusarnya, yang bawah menutupi lututnya, sudah menutup aurat apa belum? Sudah, ya. Karena batas aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau orang pakai celana kolor, yang atas menutupi pusarnya bahkan sampai dada, yang bawah menutupi lututnya bahkan sampai setengah betis. Kemudian disuruh oleh ketua takmir khutbah Jumat. Sah apa tidak khutbahnya? Sah. Karena sudah menutup auratnya. Kira-kira ada jamaah yang berdiri nyawat sandal. Loh, apa salah saya? Loh, kamu kok pakaian seperti itu? Loh, kan sah. Iya, tapi tidak pantas. Tidak sopan. Kalau fikihnya sah, apanya tidak sah? Saya sudah menutup aurat kok. Baik. Kembali ke tugas-tugas kenabian tadi. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas.
Diambil dari penggal ayat wa yuzakkihim. Tugas Nabi adalah mensucikan mereka. Dalam kitab-kitab tafsir dikatakan min adnasi syirki wal ma'asi. Maksudnya membersihkan, mensucikan manusia dari noda-noda syirik, dari noda-noda kemaksiatan. Dari sanalah kebahagiaan hakiki itu didapatkan manusia. Hadirin, sekiranya semua orang kaya itu bahagia, ya. Sekiranya semua orang kaya itu bahagia, maka semua orang kaya itu pasti dermawan. Tapi faktanya, apakah semua orang kaya itu dermawan? Tidak. Itu artinya tidak semua orang kaya itu bahagia. Karena sumber hakiki kebahagiaan tidak terletak di dalam materi itu. Tidak terletak di dalam tampilannya yang gemerlap. Sumber hakiki kebahagiaan ada di dalam hati manusia. Sekarang ini kita sangat prihatin, sangat miris sebagai seorang pendidik. Banyak orang bunuh diri ketika usianya masih muda. Dan penyebabnya itu hal-hal yang sepele. Minta HP kepada emaknya tidak bisa belikan, bunuh diri. Diputus pacarnya, ada sepur lewat, lompat, bunuh diri. Kok seperti dunia ini selebar daun kelor kan loh. Apa lupa itu yang jargon orang-orang di jalan itu. Bersatu kita teguh, bercerai, cari lagi. Ya, gitu. Lah kok hanya diputus pasarannya bunuh diri. Nah itu kan saya lihat tulisan di belakang truk itu Pak ya. Bersatu kita teguh, bercerai, cari lagi. Ya bener ya, lalu gak cari lagi. Kapan hari itu ada berita ya sudah lama mungkin 3-4 bulan yang lalu. Di Malang itu ada mahasiswa bunuh diri, laki-laki lompat dari lantai 14. Lawang lompat dari 2 meter saja kecekluk apa lompat dari lantai 14. Ya habis ya. Teman-temannya itu pada heran. Kok sampai bunuh diri? Tidak ada yang tahu penyebabnya. Ya kecuali setelah mati itu tahu penyebabnya. Prestasi akademiknya bagus, tampilannya rapi, pergaulan sosialnya berjalan dengan baik, bukan model anak yang tertutup, anaknya ceria. Malah kalau berangkat ke kampus itu dia naik mobil Mini Cooper, mobil kecil tapi harganya mahal. Tapi ternyata semua tampilannya yang gemerlap itu didapatkan dari pinjaman online. Pinjaman online-nya menumpuk miliaran, ditagih sana, ditagih sini, gopoh, stres, nggak bisa nyaur, akhirnya bunuh diri. Penyakit masyarakat. Kementerian Sosial itu merilis data. Ada sekian juta orang yang sebenarnya berhak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dihapus. Gara-gara terdeteksi mereka itu adalah judol. Ketagihan judi online. Ya karena maksudnya pemerintah ngasih bantuan kan untuk memenuhi hajat dasarnya. Lah kok dikasih bantuan pemerintah justru duitnya dipakai judol. Ini tanggung jawab kita semua untuk bisa membawa manusia kepada tazkiyatun nafas tadi, wa yuzakihim tadi. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkanlah persoalan-persoalan yang lebih dalam. Diajarkan apa sih isi Al-Qur'an. Bukan sekedar dibaca, tapi dihayati, dipahami. Bukan sekedar dihayati dan dipahami, tapi dipraktik.
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka kitab suci dan al-hikmah. Para ulama menjelaskan al-hikmah ai as-sunnah al-muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti. Memang dalam perkembangan peradaban masyarakat muslim itu ada perubahan-perubahan di dalam memahami kata-kata al-hikmah tadi. Pada zaman Nabi kata-kata al-hikmah dipahami sebagai sunnah al-muttaba'ah. Mana sih sunnah Nabi itu? Kita kaji, kita teliti. Kemudian tidak kita potret untuk diterapkan pada zaman kita gali substansinya. Kita gali spiritnya. Kita gali semangatnya. Untuk kemudian diterapkan dalam kekinian hidup manusia. Nah, nanti pada zaman Daulah Abbasiyah, sebuah daulah yang memiliki jasa besar di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, hikmah itu disebut sebagai falsafah. Sehingga Daulah Abbasiyah mendirikan lembaga riset yang dinamakan Baitul Hikmah. Di dalamnya berkumpul para ilmuwan dari berbagai macam latar belakang keahlian. Sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat sedemikian rupa. Dan jangan lupa kaum muslimin itu menyumbangkan jasa yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan jauh sebelum bangsa barat mengalami satu pencerahan hidup yang disebut sebagai Renaissance pada abad pertengahan yang terjadi di Eropa. Yang menjembatani, yang menjadi jembatan antara pikiran-pikiran filosof Yunani dengan pikiran-pikiran filosof Barat itu adalah ulama-ulama Islam. Semacam Ibn Rushd al-Andalusi yang sangat terkenal itu. Nah hadirin, memang kalau kita bicara itu maka filsafatlah yang oleh orang disebut sebagai induk ilmu pengetahuan itu yang akan mengantarkan kita untuk bisa menaklukkan dalam tanda kutip kehidupan dunia ini. Dan ulama-ulama Islam pada zaman dulu itu adalah filosof-filosof yang terkenal. Mungkin analisisnya para ulama setelah era Al-Ghazali itu yang mengkritik habis para filosof lewat bukunya yang berjudul Tahafutul Falasifah, itu di dunia Sunni filsafat redup. Tapi Ibn Rushd tidak setuju. Makanya ia karang buku yang berjudul Tahafutut Tahafut. Tahafutul Falasifah, rancau bingungnya para filosof, dibantah oleh Ibn Rushd dengan Tahafutut Tahafut, bingungnya pikiran orang yang bingung. Ya Imam Ghazali itu katanya dia. Tapi di kelompok muslim yang lainnya seperti di Iran, filsafat itu hidup. Makanya ilmu pengetahuan berkembang di situ. Walaupun Republik Islam itu sejak kelahirannya diboikot, diembargo, segala macam kebutuhan oleh Barat, embargo ekonomi, embargo teknologi, dan seterusnya, embargo politik. Tapi ternyata negara ini tidak hancur atau kemudian terbelakang, tapi bergerak terus. Dan mengejutkan sekali, ternyata ia mampu mengimbangi teknologi militer dari Amerika dan Israel. Rencana serangan ya hanya cuma 1 hari, bahkan paling lama 1 minggu, ternyata tidak selesai sampai sekarang. Bahkan banyak mesin perang Amerika yang disembah orang,
Yang dipuja-puja orang itu rontok oleh senjata murah yang diproduksi oleh Republik Islam Iran itu. Nah ini yang menjadi inspirasi banyak negara ketiga, termasuk Indonesia. Makanya terakhir ada kerjasama antara Kemenristek Dikti atau apa namanya sekarang itu dengan pihak Iran itu terkait kajian-kajian di bidang sains, engineering, matematika yang sering disingkat STEM itu ya, sains, teknologi, engineering dan matematika. Nah inilah hikmah tadi itu. Saya pernah jalan-jalan ya untuk menelusuri tonggak-tonggak peradaban yang ditinggalkan ulama-ulama Islam. Kami mulai dari Turki, di Mara, di Istanbul, sampai kemudian ke Spanyol. Karena kaum muslimin pernah berkuasa di Spanyol itu sekitar 8 abad. 8 abad itu berapa tahun? 800 tahun. Lama Pak, 800 tahun. Kita merdeka itu loh, sudah 100 tahun apa belum? Belum, nanti 2045. Yang kita sebut sebagai Indonesia emas itu nanti 2045. Ya mudah-mudahan Indonesia emas sungguhan. Yang penting bukan emas yang 74 kilo itu. Waduh ya Allah, luar biasa. Isinya itu nangis tok ketika di Spanyol itu. Tertawa hanya ketika saya masuk di Santiago Bernabéu, itu milik klub Real Madrid itu ya. Malamnya ada pertandingan antara Real Madrid dengan musuh bebuyutannya itu, Barcelona ya, Barcelona. Tapi saya tidak nonton, tiketnya mahal. Cuma jalan-jalan aja masuk Stadion Santiago Bernabéu itu. Jangan yang gibol itu, tapi kan belum pernah ke sana, saya sudah pernah ke sana. Masjid-masjid megah luar biasa, walaupun sekarang sudah pada berubah menjadi gereja. Ya karena kalah perang, kalah politik. Luar biasa pokoknya. Kami mengunjungi, yang mungkin dapat diceritakan itu adalah ketika mengunjungi Masjid Cordoba. Masjid Cordoba itu usianya sudah 1000 tahun. Tapi Masya Allah masih berdiri kokoh. Mulai dinding pilar-pilarannya dari batu pualam yang istimewa. Pilar masjid ini saya sentrong pakai lampu senter di HP itu tembus sana. Di mihrabnya itu lempengan-lempengan emas tulisan ayat suci Al-Quran itu masih ada. Dikelilingi permata-permata biru, hijau, macam-macam, itu merah. Tapi separuh masjid itu museum, separuhnya gereja. Mengunjungi istana Al-Hamra atau orang sebut Al-Hamra. Masya Allah, indahnya luar biasa. Seluruh dinding atap itu seluruhnya kaligrafi. Nggak tahu dibuat dari apa. Kalau sekiranya dari triplek ya sudah ngelentek. Itu sudah 1000 tahun belum ngelentek. Ori. Nggak tahu dari apa itu kaligrafi itu. Ya. Kalau dari triplek masa sampai 100 tahun kan? 5 tahun ngelentek kalau dari tripleknya. Saya juga mengunjungi Jayan. Jayan itu kelahiran ulama yang terkenal. Pengarang kitab Alfiyah. Al-Jain. Pirsa kitab Alfiyah itu ada yang namanya Alfiyah ya. Kita dulu kan di pesantren baca Alfiyah, masih kecil dulu. Disuruh ngapal, enggak tahu apa artinya, tapi ketika sudah gede tahu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha makhiyya tuqarribul bilafdin mujazin wa tabsudul badla bi waqtin munjaz. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun tsumma harfunil kalim ya. Dulu disuruh ngapalkan begitu.
Baiklah hadirin, itulah kunci kalau kita ingin maju dari sisi peradaban. Langkah-langkah yang dilakukan Nabi itu wajib kita jadikan model, wajib kita jadikan teladan. Langkah-langkah itu ya tentu untuk dipahami, digali spiritnya, guna bisa diterapkan di dalam kekinian kehidupan kita. Ada langkah tilawatu ayatillah, langkah tazkiyatun nafas, langkah ta'limul kitab wal hikmah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.